Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pada hari ini Ibu akan membahas soal-soal terkait tentang jarak dari titik ke garis dan jarak dari garis ke garis. Oke, kita ke soal yang pertama dulu ya di sini ya. Diketahui satu buah kubus PQRS TUVW. Yang pertama ditanyakan tentukan jarak daripada titik P ke RU. Oke, P ke RU. Ini titik P, ini adalah RU. Nah, buat dia jadi satu buah segitiga PRU. Sini ya. Oke. Nah, kita belum tahu nih ini segitiga apa kira-kira. Oke, kita cari dulu ya nilainya ya. RU di sini adalah diagonal sisi berarti 12 akar 2. Kemudian PU. P ke U juga diagonal sisi berarti ini 12 akar 2. Kemudian PR juga diagonal sisi berarti ini dia 12 akar 2. Maka bisa kita simpulkan segitiga PRU adalah segitiga sama sisi. Masih ingat ya? Kalau sama sisi berarti kita cari jarak dari P ke RU itu ini. Nah, kita sebut aja ini PX. Oke? Berarti kalau misalkan dia segitiga sama sisi, maka ini sama ya. Ini dan ini sama. Berarti ini 6 akar 2. Kan ini 12 akar 2. Berarti kalau dibagi 2, RX sama dengan XU yaitu 6 akar 2. Berarti tinggal kita cari RX. Nah, Ibu ambil aja segitiga yang salah satunya nih. Siku-siku kan di sini ya. Berarti PXR. Oke. Ibu keluarkan. Ibu buatnya begini boleh. PXR. Itu. Ini yang mau dicari. Ya, ini yang mau dicari. Nah, ini ya. Ini yang mau dicari. Berarti kita lihat ini 6 akar 2. Ini 12 akar 2. Berarti PX sama dengan berapa? Ya, akar dari RX kuadrat di PR ya. Kan ini sisi miringnya. Berarti PR kuadrat dikurang RX kuadrat gitu. Berarti akar dari 12 akar 2 kuadrat dikurang RX-nya 6 akar 2 kuadrat. Nih ya. Berarti ini akar dari 288 ya, dikurang dengan 72. 288 dikurang dengan 72 berarti 216 gitu ya. Akar 216. Kita ke bagian yang kedua. Bagian yang kedua yang diminta adalah jarak dari titik R ke V. Oke. Jarak R ke V. R ke PV. Nah, ini nomor 1 ya. R ke PV. Ini R PV. Oke, ini dia ya. R ke PV. Nah, ini PV ini adalah R. Jadi segitiga RPV gitu. Oke, RV-nya berapa? RV ini adalah rusuk. Ya, RV ini adalah rusuk nih. RV itu rusuk. Berapa rusuknya? Rusuknya 12. PV ini diagonal. Diagonal ruangnya berarti 12 akar 3. PR ini adalah diagonal. Ya, diagonal sisinya ya. Berarti 12 akar 2. Nah, kalau bentuknya seperti ini sudah jelas terlihat dia adalah segitiga siku-siku. Di mana siku-sikunya? Siku-sikunya ada di R. Nah, gitu. Ini segitiga siku-siku. Gitu. Kita mau cari apa tadi? R ke PV. R ke PV ini ke sini. Nah, kita sebut aja dia RX. Berarti di sini ya. Nah, karena dia segitiga siku-siku, ini kita mau cari RX. Berarti ini segitiga PRV adalah siku-siku, adalah segitiga siku-siku. Berarti pakai apa? Pakai perbandingan luas daripada segitiga. Gimana luas segitiga yang pertama? Kita ambil luas segitiga 1 sama dengan luas segitiga 2. Segitiga 1 kita ambil alas yang ini ya. Setengah kali alas, kalau alasnya PR berarti tingginya RV. Kalau setengah, kalau kita alasnya pakainya PV,
berarti tingginya adalah Rx. Ini kita cari ya si Rx-nya. Setengahnya coret, PR-nya 12 akar 2, RV-nya 12, kemudian PV-nya 12 akar 3, Rx-nya yang kita cari. Nah, ini 12-nya juga bisa dicoret ya. Sehingga kita dapat Rx itu sama aja dengan 12 akar 2 per akar 3. Kalau seperti ini jangan lupa dirasionalkan. Kali akar 3 per akar 3. Berarti jadinya 12. Akar 2 kali akar 3 akar 6. Per akar 3 kali akar 3 akar 9. Akar 9 itu 3. Maka Rx-nya didapat 12 dibagi 3, 4 ya. Jadi jawabannya 4 akar 6 cm. Begitu. Oke, bisa ya. Oke, yang bagian C sekarang. Bagian C apa ditanyanya? Jarak A ke BC. Oke, jarak A ke BC. Jika B titik pertengahan WT. B itu adalah pertengahan WT. Atau kita buat lagi aja ya. Sini ya. Oke. PQRS TUVW. Oke. Kemudian keterangan pada soalnya katanya di sini A adalah pertengahan WV, berarti di sini adalah A. Kemudian jika B adalah titik pertengahan WT. Nah, ini dan C adalah pertengahan QR. Nah, yang ditanyakan adalah jarak A ke BC. Jarak titik A ke BC. Oke. Berarti ini ya, dapat segitiga ABC. Nah, di sini dia. A ke BC berarti di sini. Kita sebut aja AX. Berarti kita cari nilai A, kita cari nilai AX-nya. Oke, AB-nya berapa? Ini rusuknya kan masih 12 ya. Berarti kalau di sini 12, maka di sini 6. Berarti ini 6. Maka bisa kita cari BA-nya ya. Kita cari BA dulu. Berarti BA adalah sama dengan akar dari AW kuadrat, berarti 6 kuadrat ditambah BW kuadrat, 6 kuadrat. Berarti akar 72. 72 ini 36, akar 36 kali akar 2, jadi 6 akar 2. Kemudian bisa kita cari siapa lagi? Kita cari si AC. Oke, ini AC bisa kita cari kan? Nah, AC bisa dicari. Nah, di sini bisa kita cari si AC ya. AC-nya itu ternyata dia berada pada segitiga ini nih. Nah, CVA berarti kita harus cari dulu. Ini kan AV-nya udah jelas 6 ya kan. VC-nya berapa? VC-nya cari dulu deh. Jadi VC, tujuan kita cari garis yang hijau-hijau ini ya. VC itu adalah akar dari. VC ini kan sisi miring ya, dari 12 dan 6. Berarti 12 kuadrat ditambah 6 kuadrat. 144 ditambah 30 ditambah 36. Berarti akar dari 180. 180 ini berapa? 36 dikali 5. Berarti 6 akar 5. Nah, dapatlah dia 6 akar 5. Nah, kalau kita mau cari AC, AC ini adalah sisi miring dari AV dan VC. Berarti ditambah ya. Oke, dapatlah si AC. AC sama dengan akar dari, boleh Ibu tulis ya di sini ya. Berarti AV kuadrat ditambah VC kuadrat. Nah, AV-nya sudah ada 6. 6 kuadrat ditambah dengan VC-nya ini 6 akar 5. Oke, berarti jadinya akar dari 36 ditambah 6 akar 5 dikuadratkan tadi 180. Berarti ini akar daripada 216 ya. Oke, 216. Akar 216 itu adalah berapa tadi? 6 akar 6. Oke, dapat AC-nya. Setelah itu kita cari siapa? Cari si BC. Nah, BC ini sebenarnya kalau kita proyeksikan BC ini sama aja dengan TQ nih.
Nah, TQ ini apa? Diagonal sisi kan? Ya, berarti boleh kita tulis di sini BC itu sama saja dengan TQ. TQ itu diagonal sisi, berarti 12 akar 2. Berarti bisa kita simpulkan segitiga ABC ini adalah segitiga sembarang. Oke, kita lanjut ya. Nah, berarti kita buat atau kita keluarkan segitiganya. Segitiga ABC-nya. ABC di sini X, ini yang kita cari AX. Oke, ini tadi sudah kita dapat AB-nya 6 akar 2. Ini AC-nya berapa tadi? 6 akar 6. Terus BC-nya adalah 12 akar 2. Oke, berarti kalau kita mau cari AX, bisa kita pakai perbandingan apa? Perbandingan daripada si segitiganya ya. Kayak misalkan ini kita misalin P gitu ya. Berarti kalau kita punya BC sama dengan 12 akar 2, kemudian ini misal BX itu sama dengan P, maka CX itu sama dengan 12 akar 2 dikurang P. Atau jangan P ya, karena di situ ada huruf P. Kita ambil aja O. Ini O. Oke, O ya. Berarti kalau kita hitung ya, kalau kita hitung pakai Pitagoras, kita ambil yang sebelah sini dulu. Ya, kita mau cari si AX. Berarti AX sama dengan akar dari BX kuadrat bukan BX ya, AB kuadrat karena sisi miring. AB kuadrat dikurang BX kuadrat. AB kuadrat 6 akar 2 dikuadratkan dikurang BX. BX itu O ya, O kuadrat bukan 0 ya, ini O kuadrat. Berarti atau jangan O deh, karena ini riskan banget tertukar ya. Kita ganti lagi dengan apa sih? PQRS kita ganti aja dengan D lah ya. Ganti dengan D. Nah, ini D. Oke. Berarti jadinya 6 akar 2 kuadrat berarti 72 dikurang D kuadrat. Ini si AX-nya. Nah, sekarang kita pakai yang sebelah sini. Tadi kan segitiga sini. Nah, sekarang segitiga yang ini ya. Oke. Kita ambil AX juga sama. Berarti AX kuadrat atau AX sama dengan akar dari AC kuadrat dikurang CX kuadrat. AC kuadrat berarti 6 akar 6 kuadrat dikurang CX. CX itu siapa tadi? Nah, CX ini adalah 12 akar 2 dikurang D kuadrat. Berarti 6 akar 6 kuadrat ya. Tadi udah dibuat adalah 216 dikurang 12 akar 2 dikurang D kuadrat. Ini artinya kan begini ya. Nah, dibuat 2 kali gitu. Kaliin satu-satu. Berarti akar dari 216 dikurang ini kaliin ini, berarti 144 kali 2 288. Ini kali ini min 12 akar 2D min 12 akar 2D plus D kuadrat. Oke, 216 dikurang 288 ditambah ini jadi 24 ya. 24 akar 2D min D kuadrat. Oke, sampai sini berarti kita samakan nih, ini sama-sama AX. Nah, ini sama-sama AX. Samain deh. Berarti akar 72 dikurang D kuadrat sama dengan akar dari 216 dikurang 288 ditambah 24 akar 2 dikurang D kuadrat. Nah, ini berarti ini coret ya kan. Terus sisa berapa tuh? 72 dikurang D kuadrat, 216 dikurang 72 itu min berapa? Min 72 ya?
min 72 ditambah 24 akar 2 D, ini ada D nya, dikurang D kuadrat. Nah ini sama-sama D kuadrat habis, berarti min 72 pindah ke sini jadi 72 tambah 72 berarti 24 akar 2D, berarti ini 144, 24 akar 2D, berarti D nya adalah 144 dibagi 24 akar 2, berarti 144, ini sama-sama dibagi 12, dibagi 12 ini 2, 12 bagi 2 6, 6 per akar 2, dirasionalkan. Berarti D nya adalah 6 akar 2 per 2, atau D nya adalah 3 akar 2. Ya, yang ditanya bukan D-nya, yang ditanya adalah AX. Gitu kan? Ya udah masukin lagi. AX itu dari yang paling gampang aja sama dengan akar 72 dikurang D kuadrat. Berarti akar 72 dikurang 3 akar 2 dikuadratkan. Berarti akar 72 dikurang berapa? 8? 14 ya. Berarti akar 72 dikurang 18 berarti 54 gitu. Akar 54 itu 9 dikali dengan 6 berarti jawabannya 3 akar 6. Jadi jarak dari A ke BC adalah 3 akar 6. Ya, selanjutnya kita akan menghitung jarak dari titik ke bidang. Di sini diketahui 5 segi 4 TABCD dengan panjang rusuk alas dan tegaknya adalah 6 cm. Jarak titik A ke bidang TCD. Oke, kita gambarkan dulu limasnya ya. Baik. T A B C D. Nah, kita mau hitung jarak dari titik A ke TCD. Nah, TCD itu ada di sini ya. Nah, TCD. Oke, ada di belakang. Di mana semua rusuknya adalah 6 cm. Berarti ini namanya limas beraturan. Oke. Ibu kasih keterangan dulu ya supaya tahu bidang TCD ini adalah yang Ibu arsir menggunakan stabilo berwarna hijau kuning, stabilo ini ya. Oke, berarti kalau kita mau cari jaraknya maka kita hubungkan titik A, kita jatuhkan tegak lurus kemana? Ke bidang TCD. Ada di mana dia? Ada di sini. Kemudian titik ini harus kita tarik satu buah garis ya. Kemana arah garisnya? Garis yang harus melalui titik ini kita sebut ini adalah titik X. Nah, garis ini harus tegak lurus dengan titik A. Berarti dia atau titik ini akan tegak lurus apabila garisnya kita tarik ke sini. Nah, gitu. Maka kita sebutlah ini baru nih, dia namanya P. Ya. Jadi terbentuklah satu buah segitiga, namanya adalah segitiga ACP. Nah, ini dia. Ya. Di mana jarak A ke TCD itu sama aja dengan AX ya. Nah, ini. Berarti kita harus cari tahu dulu nih nilai masing-masingnya. Kalau kita keluarkan ya segitiganya, kita belum tahu nih ini segitiga apa ya. ACP ini ke sini adalah X. Kita tahu AC itu apa? Diagonal sisi ya. Berarti kalau ini 6 cm, ini juga 6 cm, maka diagonal sisinya adalah 6 akar 2. Maka AC 6 akar 2. Kemudian ADT ini adalah segitiga. Kita mau cari AP. AP kan ada di tengah-tengah DT nih ya. Oke, ini adalah segitiga sama sisi karena tadi semua sisinya adalah 6 cm. Oke, Ibu buat di sampingnya ya. Ini A, ini D, ini T. Di sini adalah AP. Oke, berarti kalau ini 6, ini 6, berarti ini juga 6. Tapi di sini kita tuliskan ini 3, ini 3. Kita mau cari AP. Berarti AP itu sama aja dengan apa? AP, kalau kita pakai Pitagoras sama aja dengan akar dari sisi miringnya AT kuadrat
dikurang sisi tegaknya TP kuadrat gitu. Berarti AT kuadrat adalah 6 kuadrat dikurang TP kuadrat. Berarti ini akar dari 36 dikurang dengan 9 gitu. Berarti akar dari 27 ya. 27 ini adalah 9 dikalikan dengan akar 9 kalikan dengan akar 3 atau jadi 3 akar 3. Maka AP-nya 3 akar 3. CP gimana? Nah, CP ini kan juga sama berada di tengah-tengah sini kah? Karena ini kan semuanya segitiga sama sisi ya. Ini semuanya segitiga sama sisi, maka bisa kita simpulkan AP sama dengan CP. Sama-sama berapa? Sama-sama 3 akar 3 gitu ya. Oke, ini 3 akar 3. Nah, sampai sini jelas? Oke, berarti kita hitung nih ya. Kalau misalkan kita lihat di sini, ini kan berarti segitiganya sama kaki Bu. Iya, tapi ternyata yang ditanya bukan dari titik ini ke sini kan, ini ke sini. Maka kita gunakan aturan dari mana? Ini siku-siku nggak sih? Ini nggak siku-siku ya, berarti kita gunakan aturan yang namanya segitiga sembarang gitu. Segitiga ACP adalah segitiga sembarang. Oke. Nah, kita misalkan ya. Berarti kita pakai permisalan di sini. Misal nih ya. Misal CX itu adalah Y gitu ya. Berarti CP itu 3 akar 3. Berarti XP itu sama aja 3 akar 3 dikurang Y gitu ya. Oke, baru kita pakai aturan Pitagoras. Kita ambil segitiga yang sebelah sini dulu nih. Kita cari sisi tegaknya ini. Kita cari AX-nya. Berarti AX sama dengan akar dari AP kuadrat dikurang XP kuadrat. Itu akar dari AP kuadrat 3 akar 3 dikurang XP. XP-nya berapa? XP-nya adalah 3 akar 3 dikurang Y kuadrat. Nah, sama dengan akar dari 3 akar 3 dikuadratkan berapa? 27 ya. Ini dibuatnya seperti ini boleh. Karena ini kuadrat berarti kan dibuat 2 kali. Nah, baru kalian kalikan. Akar dari 27, akar 3 kali akar 3, 3 akar 3 kali 3 akar 3, 27. 3 akar 3 kali min Y. Oke, min Y kali 3 akar 3. Oke, min Y kali min Y plus Y kuadrat. Nah, baru dihitung ya. Akar dari 27, ini minusnya masuk ke dalam. Min 27, min kali min plus 3 akar 3Y. 3 akar 3Y plus jadi min Y kuadrat. Nah, ini ingat akarnya harus sampai sini. Kemarin banyak banget yang salah, ini dikurang jadi akar nggak kelihatan ya. Ya ampun, maaf. Nah, ini ya penjelasannya. Oke, ini akarnya harus tulis sampai belakang selesai. 3 ditambah 3 6 berarti 6 akar 3Y min Y kuadrat. Ini si AX-nya. Oke. Nah, kita pakai AX yang satu lagi yang mana? Kita pakai AX yang sebelah sini. Kita mau cari AX dari sisi yang sebelah sini. Nah, ini pakai siku-siku juga, aturan Pitagoras ya. Oke, AX sama dengan akar dari apa? AC kuadrat dikurang CX kuadrat. AC kuadrat. AC-nya berapa? 6 akar 2. Dikurang CX. CX-nya tadi itu siapa? CX itu adalah Y. Berarti 6 akar 2 kuadrat. 6 akar 2 berarti 72 dikurang Y kuadrat. Oke, ini ya. Selesai. Berarti ini adalah AX. Nah, ini AX ketemu dengan AX. Ya, baik, di sini sudah kita temukan hasil AX yang pertama dan yang kedua. Tinggal kita samakan aja AX sama dengan AX gitu ya. AX yang pertama adalah akar dari 6 akar 3Y dikurang Y kuadrat. Ini dia yang pertama. Nah, yang kedua adalah akar dari 72 dikurang Y kuadrat. Akarnya kiri kanan dikuadratkan, maka habis ya, sisa 6 akar 3
Y dikurang Y kuadrat sama dengan 72 dikurang Y kuadrat. Min Y kuadrat sama dengan min Y kuadrat, ini habis ya, sisa 6 akar 3Y sama dengan 72, berarti Y-nya adalah 72 per 6 akar 3. 72 dibagi 6 itu adalah 12, berarti sisa 12 per akar 3. Rasionalkan kali akar 3 per akar 3. Jadi Y-nya adalah 12 akar 3 per akar 3 kali akar 3, akar 9 ya. Akar 9 itu 3. Maka Y-nya 4 akar 3. Sudah selesai? Belum, karena tujuan kita bukan cari Y, tapi cari AX. Nah, AX itu apa sih? Oh, ini kan AX atau ini? Boleh pilih salah satu. Nah, AX itu kita ambil yang paling sederhana sama dengan akar dari 72 dikurang Y kuadrat. Atau akar dari 72 dikurang Y kuadrat itu 4 akar 3 dikuadratkan. Kalau seperti ini akarnya jangan lupa tulis sampai sini gitu ya. Berarti akar dari 72 dikurang 4 akar 3 dikuadratkan. Berarti ini juga banyak nih yang salah tulis. Ini artinya berarti 16 dikali 3 gitu ya. Berarti akar 72 dikurang dengan 48, akar 24. Nah, akar 24 itu sama aja dengan akar. Tulis akarnya. Akar berapa? Akar 6 kali akar 4. Nah, berarti akar 6 itu nggak bisa, Bu. Berarti tetap akar 6. Akar 4 itu berapa? 2. Berarti jawabannya adalah 2 akar 6 cm. Maka nilai dari atau jarak dari titik A tadi ke titik ke bidang ya, ke bidang TCD diwakili oleh AX, dan AX-nya kita dapat nilainya adalah 2 akar 6 cm. Oke, jelas sampai sini ya. Oke, next. Bagian selanjutnya di sini diketahui kubus ABCDFGH dengan rusuknya adalah 4 cm. Tentukan jarak titik A ke bidang CFH, A ke CFH ya. Baik, kita gambarkan dulu kubusnya. Ini masih tentang jarak dari titik ke bidang. Oke. Jarak dari titik A ke CFH. Ini ya. Nah, di sini ada segitiga gitu ya. Gimana sih cara mencarinya? Nah, cara mencarinya adalah kita tarik ya kan, titik A ke tengah kubusnya. Bukan ke kubus maksud Ibu. Baik, kita ke soal berikutnya ya. Ini masih menghitung jarak dari titik ke bidang. Nah, di sini diketahui kubus ABCDFGH dengan rusuk 4 cm. Yang diminta adalah tentukan jarak dari titik A ke bidang CFH. Nah, ini bidang CFH-nya Ibu gambarkan terlebih dahulu ya. Oke. Nah, di sini bidang CFH ini berbentuk satu buah segitiga. Nah, ini biar lebih jelas ya. Ibu beri arsiran supaya lebih jelas gambar yang dimaksud atau bidang yang dimaksud. Nah, selanjutnya gimana? Tarik atau proyeksikan titik A ke bidang CFH. Nah, ini Ibu proyeksi kemana? Ke sini Bu ya. Tidak selalu di tengah, intinya adalah tegak lurus. Kita sebut adalah AX. Berarti jarak A ke bidang CFH ini kita samakan atau kita namakan dengan AX. Berarti kita cari AX. Kemudian ini kan kita sebut namanya titik X ya. Oke, kita sebut dia titik X agar kita tahu bentuk dia. Maka ini kita tarik satu buah garis. Garisnya yang melalui X. Nah, ini kita ambil garis di sini yang melalui X. Nah, ini ya. Kita sebut ini adalah P. Oke. Nah, terbentuklah segitiga APC. Oke. Nah, kita belum tahu nih dia segitiga apa. Kita keluarkan dulu ya. ACP. Yang kita cari adalah AX. Nah, kita cari sisi-sisinya dulu ya.
Kalau misalkan ini rusuknya 4, BC-nya 4 cm, berarti AC-nya adalah 4 akar 2. Oke. Terus kita cari C ke P. Oke, C ke P ya. Kita cari A ke P juga. Nah, kita cari C ke P. C ke P ini jelas ini ya. C ke P ini ya. Ya, ini ada pada segitiga CFH. Oke, boleh kita keluarkan. CFH. Nah, Ibu buat sembarang aja ya. CFH. Di sini ada CP. Nah, kalau CF-nya itu diagonal, berarti ini 4 akar 2. Gitu kan. Terus CH-nya juga sama. CH-nya ini diagonal sisi, berarti 4 akar 2 juga. CF-nya otomatis ini akan membagi sama besar. CF-nya juga sama diagonal ya. Berarti ini 4 akar 2, maka dibagi 2 jadi 2 akar 2, ini juga 2 akar 2. Kalau kita mau cari CP, gunakan aturan Pitagoras. Nah, dapat nih CP pakai Pitagoras ini ya. Nah, berarti CP sama dengan akar dari CF kuadrat dikurang FP kuadrat. CF kuadrat berarti akar dari 4 akar 2 kuadrat dikurang dengan 2 akar 2 kuadrat. Nah, terus 4 akar 2 kuadrat ini berapa? 16 kali 2, 32 dikurang 2 akar 2 ini 8. 32 dikurang 8 berarti akar 24. Ini sama aja dengan akar 4 dikali akar 6 ya. Berarti 2 akar 6. Siapa tuh 2 akar 6? CP-nya. CP-nya dapat 2 akar 6. Oke. Terus setelah itu udah dapat nih CP-nya ya. Di sini kan nilainya 2 akar 6. Terus kalau saya mau hitung si AP-nya bagaimana, Bu? Nah, AP-nya ini bisa kita hitung menggunakan segitiga APH. Sini ya. APH bisa. Oke. Keluarin. Dimana di sini boleh deh ya. APH. Siku-siku di H ya. Ya enggak? Ya baik, ini ya sudah Ibu gambarkan. AH-nya adalah diagonal sisi berarti 4 akar 2 HP. HP itu ini ya. Nah, HP ini merupakan setengahnya dari HF gitu. Berarti kalau HF ini kan 4 akar 2, berarti kalau HP itu setengahnya, maka 2 akar 2. Tinggal kita cari AP. AP ini sisi miring. Berarti sama dong ya seperti ini kan? Iya, berarti AP itu adalah akar dari AH kuadrat dikurang PH kuadrat. Atau jadinya 4 akar 2 kuadrat dikurang 2 akar 2 kuadrat. Nah, sama dengan yang di sebelah kiri ini. Berarti hasilnya adalah 2 akar 6. Maka bisa kita simpulkan ini 2 akar 6. Nah, ini mirip sekali ya. Ini kan berarti segitiga sama kaki, Bu. Tapi kan yang ditanyanya yang tadi seperti yang tadi soal sebelumnya ya. Bisa kita gunakan aturan segitiga sembarang atau boleh juga pakai segitiga sama kaki. Di sini kan sama nih 2 akar 6, ini 2 akar 6. Berarti ini kalau dibagi ke sini, ini adalah 2 akar 2, ini juga 2 akar 2. Kita pakai perbandingan luas segitiga ACP. Berarti luas segitiga ACP 1 sama dengan luas segitiga ACP yang kedua. Tuh ya. Ini kita udah tahu belum nih si P ininya ini. Kita sebut aja dia PO ya. Kita sebut dia PO. PO-nya kita belum tahu, ya udah dihitung dulu PO-nya ya supaya kita tahu tinggi daripada segitiganya. Berarti PO sama dengan nih ya. Ambil segitiga yang mana? Ini boleh APO. Oke, segitiga APO. APO. Kita mau cari PO. PO berarti 2 akar 6. Ini 2 akar 2 dari sini ya. Nah, berarti PO itu adalah akar dari AP kuadrat dikurang AO kuadrat. Berarti AP kuadrat 2 akar 6 kuadrat dikurang AO-nya 2 akar 2 kuadrat. Nah, 2 akar 6 itu sama aja dengan 24 dikurang 2 akar 2, 8. Berarti nilainya adalah berapa? 16 ya. Akar 16. Akar 16 itu berapa? Akar 16 itu adalah 4.
Berarti PO-nya adalah 4 ini. PO-nya 4. Udah, kalau segitiga yang ACP yang pertama, Ibu ambil yang sebelah kiri. Nah, Ibu ambil yang sebelah kiri. Itu ya. Alasnya nih. Alasnya Ibu ambil yang ini, tingginya yang PO. Maksudnya gitu ya. Berarti setengah kali alasnya Ibu ambil AC, tingginya Ibu ambil PO. Sama dengan kalau yang ACP, setengah alasnya Ibu ambil yang ini nih. Nah, alasnya Ibu ambil yang CP. Kalau alasnya CP tingginya apa? Ya tingginya AX. Nah, ini kita cari Bu AX. Iya, setengahnya coret, AC-nya coret. AC-nya bisa kita ambil. Berapa AC-nya? 4 akar 2. PO-nya adalah 4. CP-nya 2 akar 6. AX-nya, ya AX-nya adalah yang kita cari. Ya, berarti AX-nya adalah sama dengan 16 akar 2 per 2 akar 6 gitu. 16 dibagi 2 nilainya adalah 8. Akar 2 per akar 6. Ini sama aja dengan akar 3 ya di bawah ya. Oke, atau dirasionalkan kali akar 3 per akar 3. Jadi jawabannya adalah 8 per 3 akar 3 cm. Nah, itulah nilai dari jarak antara titik A ke CFH. Jadi segitiganya bisa sama kaki. Kalau sama kaki seperti ini tapi jaraknya ke sana gitu ya, bukan ke yang membagi duanya, maka boleh kalian gunakan aturan luas segitiga, atau boleh juga kalian langsung pakai aturan segitiga sembarang seperti contoh yang tadi Ibu jelaskan di nomor sebelumnya. Oke, cukup sekian penjelasan dari Ibu. Mudah-mudahan soal yang sudah Ibu jelaskan ini bermanfaat dan bisa kalian ulang kembali ya. Mudah-mudahan dapat dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.